Baik, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kegunaan informasi akuntansi dan juga bidang spesialisasi akuntansi. Nah, yang pertama kegunaan informasi akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah informasi akuntansi itu disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang mana memiliki kegunaannya bagi berbagai pihak. Nah, yang pertama itu sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Yang kedua, sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pihak intern atau pimpinan perusahaan atau manajer, yang kedua, pihak ekstern perusahaan. Yang pertama yaitu pihak intern atau pimpinan perusahaan atau manajer. Bagi pihak intern ataupun pimpinan perusahaan, dalam artian di sini manajer, informasi keuangan itu diperlukan untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan atau jalannya perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memperlakukan tindakan koreksi yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, pihak ekstern perusahaan. Selain pihak intern atau pihak yang berada di dalam perusahaan, pihak di luar perusahaan pun memerlukan informasi keuangan. Nah, yang pertama yaitu investor atau calon investor. Pertama, bagi investor, itu informasi keuangan mengetahui informasi akuntansi dalam menentukan apakah membeli ataupun menjual investasi. Dalam artian di sini investor ataupun calon investor menanamkan modal di sebuah perusahaan dengan tujuan agar mencapai laba. Yang kedua, karyawan. Bagi karyawan yaitu yang pertama untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa ataupun gaji. Yang ketiga, manfaat pensiun. Dan yang keempat, pembukaan lapangan pekerjaan atau kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pemberi pinjaman atau bank. Pemberi pinjaman atau bank hanya bersedia memberikan kreditnya kepada suatu perusahaan yang dipandang mampu dan mengembalikan atau mengangsur pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo atau tepat pada waktunya. Yang keempat, pemasok atau kreditur lainnya. Bagi pemasok atau kreditur lainnya, informasi keuangan itu digunakan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu pelanggan. Bagi pelanggan, informasi keuangan itu digunakan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika pelanggan tersebut terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan sebuah perusahaan. Berikutnya, pemerintah. Bagi pemerintah ini, sebuah informasi keuangan digunakan untuk menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan juga statistik lainnya. Dan yang terakhir itu bagi masyarakat. Di sini perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Selanjutnya di sini yaitu materi bidang spesialisasi akuntansi. Nah, dalam sebuah akuntansi keuangan, itu suatu perusahaan akan menganalisis dan menjadikan gambaran tentang neraca suatu perusahaan yang meliputi akuntansi kas, akuntansi surat berharga, akuntansi piutang dagang dan wesel, akuntansi modal, akuntansi persediaan, akuntansi aktiva tetap, maupun akuntansi utang. Nah, berikut ini merupakan bidang-bidang spesialisasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan atau akuntansi umum atau financial accounting, dan yang kedua, akuntansi manajemen atau management accounting. Yang pertama, akuntansi keuangan atau akuntansi umum, yaitu akuntansi pencatatan keuangan
sampai penyusutannya digunakan untuk kepentingan pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternalnya itu sebagai berikut: investor, pemerintah, maupun karyawan dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang semua kegiatan di dalam perusahaan itu untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan tersebut dapat bermakna dan jelas bagi murid semua. Saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.